Selamat datang pemirsa di catatan kebijakan publik dan politik bersama saya Wisnu Yuwono. Pada episode kali ini saya akan membahas mengenai pembangkit listrik tenaga nuklir. Pada saat tanggal 17 April kemarin, Menteri ESDM Bahlil Dahalia mengadakan pertemuan Dewan Energi Nasional yang membahas percepatan perusahaan listrik tenaga nuklir dari tahun 2032 dan dipercepat menjadi tahun 2029. Tentu pemirsa akan bertanya, kira-kira apa sih motivasi dari pemerintah mengadakan PLTN ini? Seperti yang pemirsa ketahui bahwa Indonesia mengalami masalah listrik. Yang pertama dari segi distribusi listrik, di mana tentu saja daerah-daerah yang maju seperti Jawa dan Sumatera tersedia listrik. Tapi daerah-daerah tertinggal seperti Kalimantan, Sulawesi, apalagi Papua, itu mereka menghadapi hambatan ketersediaan listrik. Selain itu tentu saja listrik itu fosil energi, ya, dari segi penggunaannya tentu saja bisa menciptakan dampak lingkungan yang tidak baik. Dan di satu sisi juga ini menjadi lahan perusakan lingkungan karena namanya energi fosil sudah pasti akan membutuhkan penambangan minyak, gas yang tentu saja pada akhirnya kalau tidak dikontrol dengan baik menciptakan kerusakan lingkungan yang cukup tinggi. Masalah lain dari pengadaan listrik menggunakan energi fosil itu adalah masalah dana. Karena Indonesia kalau ingin memenuhi kapasitas energi listrik menggunakan energi fosil itu masih hutang proyek pembangunan listrik, dan ini tentu saja seperti yang kita ketahui menghadapi penundaan karena ada prioritas dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, Presiden Joko Widodo yang mengutamakan pembangunan infrastruktur, kemudian juga tentu saja yang kita ketahui bahwa Presiden Prabowo program utamanya adalah makanan bergizi gratis, sehingga ini tentu saja masih menjadi beban fiskal apabila mencoba dipaksakan. Yang kita ketahui juga masalah dari penggunaan energi fosil, yaitu masih belum optimalnya masyarakat merasakan manfaat energi fosil terutama di daerah tertinggal. Ya misalnya masih banyak di daerah tertinggal, itu listriknya mati nyala, mati nyala, mati nyala. Sehingga tentu saja itu pertama tidak menciptakan kenyamanan, dan juga apalagi kita berpikir terkait dengan digitalisasi. Tidak mungkin mengadakan fasilitas internet apabila listriknya itu biarpet. Yang terakhir dalam penyediaan energi fosil itu masalah regulasi dan birokrasi. Karena regulasi dan birokrasi terkait tata kelola listrik itu begitu ribet, sehingga akhirnya tidak ada investor dalam negeri atau luar negeri yang tertarik untuk melakukan investasi di bidang kelistrikan karena mereka menganggap biayanya sangat mahal. Padahal di satu sisi ya itu kebutuhan yang paling krusial yaitu listrik ya, terutama untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Tentu saja dengan berbagai macam kompleksitas, potensi menciptakan polusi dari penyediaan listrik yang tradisional menggunakan energi fosil, pembangunan listrik tenaga nuklir itu menjadi salah satu alternatif ya untuk mengoptimalkan nantinya penggunaan listrik yang diharapkan nantinya penyebarannya merata bagi masyarakat. Tapi tentu saja ada beberapa aspek yang kita harus perhatikan dan mari kita bahas satu persatu aspek tersebut. Salah satu aspek teknis yang harus diperhatikan yaitu adalah harus dibentuknya small modular reactor. Kalau kita mengacu pada praktek di negara maju seperti di Amerika, di Prancis, atau di Korea, mereka tentu saja mampu menyediakan small modular reactor tersebut. Yang
Kedua, tentu saja yang harus diperhatikan adalah masalah SDM. Ya, karena seperti yang kita ketahui, SDM insinyur ya, terutama insinyur tenaga nuklir itu tentu saja tidak mudah diproduksi dengan jumlah yang besar, apalagi dalam kondisi negara berkembang seperti Indonesia atau bahkan negara miskin. Jadi itu menjadi salah satu aspek teknis yang harus diperhitungkan. Dan tentu saja ketersediaan dari listrik nuklir ini itu beda dengan listrik energi fosil yang tidak terlalu tergantung cuaca, ya, sehingga ya mereka dapat menyediakan energi listrik secara terus-menerus tanpa terganggu lingkungan cuaca, ya. Misalnya seperti kalau hujan, ada geluduk, ada petir gitu ya, ada petir dan segala macam, itu kalau bisa merusak tiang listrik dan segala macam pasti akan mengganggu penyediaan listrik energi fosil. Aspek ekonomi yang harus diperhatikan adalah dalam membangun pembangkit listrik tenaga nuklir itu membutuhkan biaya sebesar 6-9 miliar US dollar. Dan pembangunan listrik tersebut membutuhkan waktu 7 hingga 10 tahun. Ya, jadi ini tentu saja setup cost-nya sangat-sangat tinggi dan membutuhkan biaya yang besar. Dan tentu saja ini menjadi tantangan fiskal tersendiri bagi pemerintah kita, apakah kita bersedia dan mampu menyediakan alokasi sebesar itu. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah dalam pembangunan PLTN adalah aspek sosial dan politik. Karena masih banyak masyarakat yang sangat skeptis terhadap penggunaan nuklir ya sebagai energi karena dianggap berbahaya, karena dianggap menyebarkan radiasi yang begitu cepat, maka edukasi terhadap masyarakat itu sangat-sangat penting. Kemudian juga tentu saja dalam pergaulan internasional, ya Indonesia harus meyakinkan masyarakat dunia dan komunitas internasional bahwa pembangunan nuklir itu benar-benar untuk kepentingan penyediaan listrik. Karena seperti yang kita ketahui, seperti negara-negara yang memiliki nuklir seperti Korea Utara, Iran, dan lain-lain itu dicurigai oleh terutama negara-negara barat bahwa mereka diduga untuk membangun senjata nuklir. Jadi ini aspek sosial dan politik dari PLTN yang harus benar-benar diperhatikan pemerintah. Jadi teman-teman tentu saja sudah mengerti ya berbagai macam aspek dari pembangunan listrik tenaga nuklir. Nah, ini kesimpulan saya terkait dengan upaya pemerintah untuk membangun PLTN. Tentu saja upaya ini perlu apresiasi secara positif ya. Namun ada hal-hal yang harus diperhitungkan. Pertama, tentu saja harus meyakinkan masyarakat luas bahwa pembangunan tenaga nuklir ini benar-benar untuk kepentingan penyediaan listrik. Yang kedua, dari segi fiskal tentu saja harus ada komitmen pemerintah yang kuat. Karena seperti yang tadi saya bilang, itu membutuhkan sebesar 6-9 miliar USD. Itu merupakan dana alokasi yang tidak sedikit. Jadi komitmen jangka panjang pemerintah ini harus diuji dalam penyediaan PLTN ini. Dan yang terakhir, tentu saja pemerintah harus meyakinkan komunitas internasional bahwa pembangunan energi nuklir ini demi untuk penyediaan energi yang lebih meluas dan tentu saja untuk penyediaan energi yang lebih bersih. Nuklir datang bawa harapan, katanya sih aman, penuh perhitungan, tapi rakyat tetap pasang pertanyaan, apakah benar mereka akan diuntungkan? Saya Wisnu Yono, sampai jumpa di catatan kebijakan publik dan politik episode berikutnya.